你想我帮你吗？好好好，谢谢啊。Hai semua, di episode hari ini aku lagi di Wuhan dan tujuan aku kali ini adalah ke salah satu tempat paling ikonik di kota ini, Jianghanrut. Tapi sebelum sampai ke sana, aku mau ajak kalian lihat dulu gimana rasanya naik metro di sini. Selama aku di Wuhan, aku hampir selalu naik metro ke mana-mana. Selain cepat dan murah, metro di sini juga bersih, teratur dan nyaman banget. Bahkan buat turis kayak aku yang gak bisa baca Mandarin, semuanya masih cukup jelas dan ramah banget buat wisatawan. Jadi, walaupun kota ini punya banyak jalan besar dan bisa banget jalan kaki, naik metro tuh benar-benar bikin pengalaman keliling kota jadi lebih praktis dan menyenangkan. Nah, begitu keluar dari metro, aku langsung menuju ke Jianghanrut. Tapi sebelum sampai ke jalan utamanya, aku sempat lewat beberapa food court yang ada di area stasiun ini. Wanginya sih menggoda banget ya, apalagi buat yang suka street food ala China. Tapi kali ini aku nggak mampir dulu, karena aku udah niat mau makan steak di salah satu restoran yang ada di Jianghanrut. Dan yes, di tengah jalan belanja yang rame itu, ada tempat makan steak yang cozy banget. Kalau kalian penasaran gimana rasanya, dan kayak apa tempatnya, kalian bisa cek konten aku sebelumnya, aku udah review lengkap di sana. Akhirnya sampai juga di Jianghanrut. Tempat ini tuh bener-bener pusatnya belanja dan jalan-jalan di Wuhan. Suasananya ramai banget, tapi tetap nyaman buat explore. Kanan kiri penuh sama toko, kafe, dan gedung-gedung dengan arsitektur yang cantik. Ada vibe Eropa klasik juga di beberapa sudutnya. Karena penasaran, aku sempat masuk ke beberapa toko oleh-oleh yang ada di sepanjang jalan ini. Lucu-lucu banget sih, mulai dari snack khas Wuhan, pernak-pernik, sampai teh dan souvenir unik. Dan yang paling seru, banyak banget yang ngasih tester gratis. Jadi ya aku nggak nolak dong ya. Cobain satu-satu, lumayan bisa icip-icip dulu sebelum beli. Setelah puas lihat-lihat oleh-oleh khas Wuhan, aku mampir juga ke salah satu toko souvenir yang isinya aksesoris dan pernak-pernik lucu banget. Harganya beragam dari yang murah banget sampai yang agak premium, dan semuanya tuh bener-bener gemesin. Yang paling bikin aku lama di sini tuh bagian postcard. Buat kalian yang suka koleksi kartu pos kayak aku, fix deh bingung mau pilih yang mana. Mereka juga punya banyak gantungan kunci dan magnet kulkas. Desainnya nggak cuma tentang Wuhan aja, tapi juga kota-kota lain di China. Jadi cocok banget buat kamu yang pengen souvenir yang mewakili perjalanan keliling China. Tapi karena aku masih harus lanjutin trip ke beberapa kota lain, aku nahan diri dulu buat gak belanja terlalu banyak, berat di koper. Oke, jadi ini lucu banget. Setiap aku jalan-jalan ke area turis atau pedestrian street di China, aku selalu nemuin yang namanya Russian Goods Store. Dan gak terkecuali di Jianghanrut ini. Toko-tokonya tuh biasanya penuh dengan snack, coklat, teh, boneka, matroska, sampai gantungan kunci bergaya Rusia. Tapi yang menarik, hampir semua barangnya itu ternyata buatan lokal dari China, bukan asli dari Rusia. Selanjutnya, aku mampir ke salah satu toko yang jual berbagai aksesoris dari batu. Ada kalung, gelang, sampai liontin. Aku nggak tahu pasti ini semua dari batu apa aja, tapi biasanya batu-batu kayak gini tuh banyak banget jenisnya. Ada batu gio, batu aki, batu kapur, bahkan kadang ada juga batu kristal atau batu alam lain yang warnanya cantik-cantik. Yang aku suka, mereka punya banyak banget pilihan desain, dari yang klasik sampai yang lebih modern. Bahkan di beberapa toko, kamu bisa request sendiri mau dibikin aksesoris seperti apa atau custom gitu. Dan harganya pun variatif tergantung jenis batunya, kualitasnya, dan kerumitan desainnya. Tapi secara umum masih cukup terjangkau kok, apalagi buat yang suka koleksi atau pengen bawa pulang souvenir yang beda dari biasanya. Aku juga cobain masuk ke toko coklat ini. 我想看看，这个是从武汉的吗？什么武汉？这个巧克力，巧克力是武汉的吗？从武汉的吗？从武汉。是的，这个巧克力。This is from 武汉。武汉有一款武汉限定，这款是武汉的。哦，这个是巧克力。对，是的。尝一下，给你尝一个。哦，不要不要不要，不用尝吗？不用不用。你是要送人？是的，当纪念品。这个蛮好的，都是纯可可的巧克力。慢慢理解，我不是中国人。纯可可的。重可可。您是哪里的？我是印尼人。English。这个是多少钱？78。78。所以还是咸。A little。哦，谢谢，我想看看一下。全给你带一点，上面的都是我们的饮品哦，冷饮、热饮都有。这是matcha chocolate 吗？matcha Coco。抹茶。不是吗 ？No， 开心果。
谢谢。你想我帮你们吗？好，谢谢啊。1、2、3，1、2、3。谢谢啊。 Nah, di tengah-tengah ramainya Jianghan Road, aku nemuin satu spot yang unik banget, yaitu mini museum coklat. Dan serunya, masuknya gratis. Tapi ini bukan museum biasa, karena sebenarnya ini adalah toko coklat yang dikemas dengan konsep super kreatif. Di dalamnya ada pajangan coklat yang dibentuk jadi berbagai benda, mulai dari pagoda tas China, tas tangan, sampai barang-barang lucu lainnya. Bener-bener niat banget sih, jadi bukan cuma tempat belanja, tapi juga tempat foto-foto dan eksplorasi visual yang seru. Dan pastinya aku cobain banyak tester di sini, rasanya macam-macam, dan ada juga coklat khas Wuhan yang dijual sebagai oleh-oleh. Jadi kalau kamu lagi di Jianghan Road, jangan skip tempat ini ya, cocok buat ngadem, ngemil, dan cuci mata sekaligus. 谢谢。 Aku benar-benar gak nyangka bisa nemuin tempat seunik ini di tengah Jianghan Road. Walaupun cuma mini museum, tapi konsepnya tuh fun banget, kreatif, manis, dan pastinya instagramable. Buat aku pribadi, highlightnya tuh jelas di pajangan coklat yang dibentuk jadi macam-macam benda unik. Tapi yang paling bikin happy ya pastinya testernya. Oh iya, di area Jianghan Road ini ternyata juga ada bus tour tingkat loh. Dari luar udah kelihatan eye-catching banget, warna-warni dan vibes-nya tuh kayak halo turis, ayo naik. Menurutku ini seru banget sih buat kamu yang pengen explore Wuhan dengan cara yang santai, tapi tetap dapat banyak view menarik. Aku lihat toko ini menarik banget karena dari luar udah kelihatan keluar banyak sekali asap, jadi aku mau masuk ke dalam. Jadi ini tuh adalah toko silver dan sumpah cantik-cantik banget koleksinya di sini. Yes， 这个是价格是吧？是的，这个是多少钱23.18，这是它的总克重，然后我们一克的话是26.8块8。这个对，621。好，明白了。 Tapi aku kurang tahu sih kalau untuk harganya sendiri apakah worth it atau tidak. Tapi kalau untuk stylenya cukup unik dan menarik. Oke, itu dia jalan-jalan aku hari ini di Jianghan Road, salah satu spot paling ramai dan seru buat wisata di Wuhan. Dari belanja oleh-oleh, lihat toko-toko lucu, cobain tester makanan, sampai nemu museum ini yang gak disangka-sangka, semuanya bener-bener bikin hari ini berkesan banget. Dan kalau kalian punya waktu ke Wuhan, aku saranin banget buat mampir ke sini. Thank you udah nemenin aku keliling hari ini. Jangan lupa untuk save konten ini dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye-bye!